Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahyar yang sedikit memberikan pencerahan tentang bagaimana sebetulnya pengalaman-pengalaman manusia yang hidup dengan Al-Quran, di mana hidup dengan Al-Quran itu sudah sekaligus hidup bersama keluarga seluruh para nabi, utamanya keluarga Rasulullah SAW. Memang pengalaman-pengalaman yang seperti itu tidak semua orang mengalami. Dan itu didorong oleh rasa keinginan yang kuat. Banyak hal yang membuat kita ini ingin hidup secara Al-Quranis. Banyak hal pula yang menghalanginya. Disinilah hidup kita dipertaruhkan. Tantangannya sudah pasti banyak. Itu terima kasih. Yang kedua, kepada saudara Rauf. Mungkin Anda ini tanya-tanya, apa intelektualitas itu? Sebab bahasa intelektualitas ini tidak pernah didapat di pendidikan Anda. Intelektual. Saungkuna intelektual nikah pekakas. Saja macam pekakas parengaki sareng Allah dek ka manusia nikah arupa akal, pikiran, nafsu. Nikah gunakake secara maksimal. Berusaha menggunakan pekakas-pekakas nikah gunakake sakuat tenaga maksimal. Sebab banyak orang yang beri pekakas ke nikah tak yang kui secara maksimal. Mana balik minimal. Minimal nikah ngurangi. Maksimal nikah nambahi. Apa yang sudah tahu tambahi. Beda orang yang gunakake nikah pekakas dari Allah ke nikah gunakake minimal. Minim sekali. Salapun minim kurangi, boleh. Jadi gunakake akal pikiran secara maksimal. Dalam keadaan situasi apa boy? Itu harus kita biasakan. Dan jangan biarkan intelektual itu nengeneng. Karena di dalam Islam ada senyamanan nengeneng nih. Manusia kudu bergerak dinamis. Nah, nikah iatur ben akal ben pikiran. Atau ben nafsu. Manusia tak nik nafsu kita ada napa niki ya lemah. Manusia tak nik nafsu nikah pada ben malaikat. Nah, kita tidak seperti malaikat. Kita harus berbuat sesuatu. Malaikat satu dengan malaikat yang lainnya tak ada saling menolong. Tidak ada kerjasama, tidak ada musyawarah, tidak ada. Mereka makhluk spesialis. Kula ini kan penempian makhluk umum.
di mana manusia itu diperlukan keterampilannya ningitunya nikah untuk sesama manusia, bahkan kepada hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena kita ini khalifah, berhak untuk mengatur dunia ini. Jadi intelektual nikah, daya pikir, daya akal, daya kekuatan akal dan pikiran yang didorong oleh nafsu, kita gunakan maksimal untuk kebaikan. Bodoh orang menggunakan akal pikiran nikah kalau nafsu yang negatif. Jadi ketika intelektual yang negatif. Contoh misalnya, benar sakoni senyamana iblis nikah dari Adam. Benar sakoni. Kipera tak ibri intelektual jaan Pak Ahyar ku senyamana iblis nih. Malah ngambil intelektual Adam untuk dipelajari. Jadi, ini kan jadi perang. Di sini kita bertempur dengan yang namanya iblis yang selalu mencuri intelektual kita. Selalu mencuri intelektual yang diajarkan oleh Al-Quran. Pas berusaha yobo kenika ben setan. Sini mohon maaf Pak Ahyar, dalam bahasa-bahasa yang seperti itu, artinya untuk saudara kita itu Pak Inul, Pak Raub, itu bukan saya mendahului Pak Ahyar. Karena saya sering juga dibingungkan oleh bahasa seperti itu. Kalau saya sih nanya. Kalau memang tidak tahu buat apa, tidak nanya. Karena medianya ini adalah media yang terbatas. Kemungkinan ada juga keseganan untuk bertanya dan lain sebagainya. Itu maka kita harus menyadari. Sebab kita tahu bahwa ada satu ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, bagaimana Pak Rauf akan mengikuti kalau dia tidak tahu ilmunya? Nah, kita buka ilmu itu supaya dia tahu. Ada jendela ya untuk melihat apa yang Jadi kita sama-sama terang. Saya tidak ingin di antara kita ini misalnya hanya dimiliki saya. Tidak mau saya itu. Itu sebabnya saya memberikan penjelasan ini untuk saudara kita Yakub ini karena saya menyadari di tempat pendidikan dia tidak mungkin ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Padahal bahasa yang dipakai Pak Ahyar ini bahasa biasa sebetulnya. Dan itu bahasa itu sudah mendunia. Sudah membumi itu. Cuma karena kita kadang-kadang hanya meniru tanpa tahu, ya terbiasalah. Penyakit di Indonesia itu meniru tanpa tahu. Meniru baca Al-Quran tanpa tahu. Meniru sholat tanpa tahu. Hampir semua yang dilakukan itu meniru tanpa tahu. Karena apa? Terbiasanya mereka itu bukan mencari aturannya, tapi mencari sosok yang membawa aturan. Itu sebabnya Allah harus gaib. Harus gaib Allah itu. Sebab kalau Allah tidak gaib, manusia tidak akan mau kepada peraturannya. Dia akan mencari sosok. Dia ingin bertemu sendiri dengan sosoknya. Itu dibuktikan dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel itu minta kepada Musa, kepada Isa, hadirkan Tuhan itu. Itu artinya dia mencari sosoknya.
bukan mencari aturan-aturannya. Nah, ini terbiasa manusia sejak dulu itu ya begitu. Nampaknya waktunya kurang ini ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.